Oke. Mulai ya. Oke, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Saya mau tanya, sholat qobliyah subuh itu dilakukan sebelum iqomat ya? Enggak harus sebelum iqomat. Yang penting setelah azan subuh, sebelum azan subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Walaupun udah iqomat, kita di rumah, itu masih bisa. Azan subuh 4.30, kita baru bangun jam 5, orang udah pulang dari masjid. Kita boleh di rumah. Qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Nggak apa-apa, teman-teman, is oke. Ya nggak apa-apa, selagi masih ada waktu subuhnya. Saya hutang uang sama ibu, waktu mau aku bayar hutangku ternyata sama ibu nggak boleh. Ya udah, berarti udah ikhlas ibunya, aman aja ya. Ustazah, iya, kalau mau bagi-bagi di Jumat berkah, baiknya sebelum Jumat atau sesudah Jumat, bebas. Yang penting batasnya maghrib ya. Oke, maghrib Jumat ya, atau ba'da asar ya. Oke, batasnya ya, selagi di hari Jumat bagus ya. Oke, Ustazah, alhamdulillah aku punya hutang, tapi suamiku punya utang. Apa yang harus diamalkan? Baca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau. Itu dia doanya ya. Ustazah, iya, apa 3:30 boleh nggak sholat hajat sekalian tahajud dan witir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, suami saya agak malas sholat subuh, udah dibangunin tapi nggak mau bangun, nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha membangunkan tanpa menyakiti. Khotibun nas biqadri ukulihim, ya, wajadilhum billati iya ahsan. Dan kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Dan yang paling penting sabar, jangan putus asa. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kita. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya. Ustazah, potong kuku dulu berapa hari sebelum kurban? Jangan potong dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. 10 hari yang nggak boleh ya. Mbak Farida kalau asli memang kayak gitu ya. Mbak Farida, madu asli memang berbuih karena tidak dimasak. Ustazah, iya. Bibi saya meninggalkan seorang ibu, suaminya juga, 3 anak, warisannya gimana? Kalau warisan tidak bisa kita jawab di live karena perlu tahu instrumen yang lain ya. Ada bapak enggak, ada kakak enggak, dan seterusnya ya. Ustazah, iya, kalau lupa kunut juga lupa sujud sahwi gimana? Kalau tidak sengaja nggak ada problem, tapi tolong yang tim kunut jangan sampai lupa. Kalau lupa mesti sujud sahwi kalau madhab Syafi'i, kecuali teman-teman tidak terbiasa kunut ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kita cemplungi sedekah subuh di botol, kumpulkan di rumah, sebaiknya diberikan sebelum atau setelah sholat subuh. Pokoknya mencemplungkannya itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Mencemplungkannya itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Nah ya gitu ya. Nah tetapi boleh menyerahkannya di siang hari, di hari Jumat dan seterusnya ya. Ustazah, gimana biar doanya diijabah? Cari tempat mustajab doa. Di mana aja tempat mustajab doa? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang pertama adalah saat hujan lebat. Itu doa kita mustajab. Jadi kalau teman-teman berdoa saat hujan lebat itu doanya mustajab ya. Kemudian yang kedua saat petir berbunyi. Jadi kalau petir itu berbunyi doa kita mustajab, langsung doa. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab ya. Doa kita mustajab ya teman-teman. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat, lamakan sujudnya, lalu kemudian teman-teman setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi doa sama Allah ya kan. Nah jadi doa sama Allah pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab juga boleh, nggak jadi masalah. Nanti senyumnya ya Mbak Tia. Oke, mau pakai bahasa Arab juga boleh ya. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh teman-teman berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Atau siangnya doa yang lain misalnya
Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya di sujud terakhir ke dalam bahasa sujud terakhir itu boleh ya, mustajab juga ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya pengen pinter banget belajarnya di mana? Bisa belajar di ustadz-ustadz di daerah teman-teman atau cukup atau misalnya kalau tempatnya terpencil nggak bisa belajar ya boleh belajar di online ya. Video aku udah 5.000 video, belajar juga dari sana bisa. YouTube aku udah 3.000 video, belajar dari YouTube aku juga bisa atau ikuti live kita ngobrol santai aja ya. Ustazah, iya biar jualannya laris apa yang diamalkan? Yang pertama adalah sedekah subuh jangan lupa. Yang kedua jangan lupa sholat duha. Yang ketiga adalah jangan lupa bersolawat. Yang keempat adalah kalau ada keuntungan keluarkan zakat. Yang kelima adalah syukuri apa yang didapat. Ya, syukuri apa yang didapat. Itu penting untuk teman-teman yang berjualan. Syukuri apa yang didapat. Kalau kita hari ini rendah, ya nggak apa-apa. Kemarin kan udah sempat rame. Kalau hari ini rendah, jangan berhenti. Bisa jadi nanti bulan depan tinggi. Jadi kalau jualan harus lapang hati dan berbaik sangka sama Allah. Nggak bisa jualan itu, susah sekarang. Orang susah, hidup susah, jualan nggak laku. Kemana-mana itu yang dikeluhkan. Jangan ya, karena kita nggak tahu misalnya kita jual gorengan hujan gitu kan, lalu kemudian hujan, lalu kemudian aduh nggak akan ada yang beli. Jangan, berprasangka baik kepada Allah ya. Jangan-jangan nanti ada orang lagi traveling dari luar kota, satu truk turun, satu bis turun makan gorengan kita. Nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, karena jualan ini adalah kuasanya Allah yang menggerakkan hati untuk orang beli punya kita, bukan karena kehebatan kita tapi Allah. Maka karena Allah yang menggerakkan hati, dekati Allah supaya bisa. Kalau enggak nanti jadi istidroj ya. Jualan harus sabar. Mau buka usaha apapun 1 tahun pertama kadang-kadang belum balik modal. Tahun kedua masih ujian. Tahun ketiga agak goyang sedikit. Tahun kelima baru dianggap itu kerjaan yang pas buat kita. Aku sering bilang sama orang-orang yang siapapun, aku pengen jualan ini Nel, boleh buktikan 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun kamu ambruk berarti itu bukan rezekimu. Tapi kalau udah 2 tahun kamu bertahan, itulah rezekimu nanti yang untuk kamu konsistenkan. Kayak gitu ya. Ustazah 2 tahun ngeceknya, jangan baru sebulan udah tutup ya. Banyak temanku buka kafe ya kan, baru 3 bulan udah putus asa. Ustazah kalau uang sedekah subuh iya dipakai tahlilan suami yang meninggal nggak masalah ya. Mana lebih baik tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat atau taubat, tahajud, hajat, witir, bebas sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau merasa banyak dosa ya taubat. Kalau merasa punya banyak ingin, punya banyak mau ya sholat hajat ya kan. Kalau merasa punya banyak ragu ya sholat istikharah gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah lagi ikut kajian apa boleh kita bersolawat? Boleh kalau nangkep pikirannya. Ini kadang-kadang jangankan sambil bersolawat, nggak solawat aja nggak nangkep ya kan. Nah gitu ya. Harus banyak sabar kalau jualan. Iya, dan jangan ngeluh. Aduh. Nah setiap kita bilang aduh, susah nih jualan sepi, masuk tuh ke otak kita tuh. Ya, maka akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Maka dia akan jadi kenyataan. Ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Kalau teman-teman berprasangkanya susah, maka akan susah. Beberapa waktu yang lalu ada temanku yang mau jualan apa namanya itu yang pulsa, jualan pulsa. Nel, aku mau jualan pulsa. Oke, terus kenapa? Kata kakakku nggak laku sekarang. Kenapa? Orang beli pulsa udah pakai m-banking. Orang beli pulsa udah pakai online. Orang beli pulsa udah pakai DANA. Orang beli pulsa udah pakai GOPAY. Nah, kalau prasangka kakak kamu yang kamu pakai, jangan buka. Bangkrut nanti. Tapi prasangkanya yang dipakai, walaupun bisa pakai mobile banking, walaupun bisa pakai DANA, tapi ada kok masyarakat yang nggak ngerti itu. Di antara banyak manusia banyak kok yang beli pulsa langsung ke tokonya. Nah kalau prasangka itu yang dipakai, jualan lah.
Paham ya teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dipakai biaya umroh adik, boleh, nggak masalah. Yang penting bukan biaya umroh kita. Kalau biaya umroh kita nanti namanya nggak sedekah, namanya adalah tabungan umroh. Ustazah, cara berdoa sama tidak, maksudnya Mbak Fauzimah, benarkah tidak boleh pindah di bulan Syuro? Wallahu a'lam bishawab. Aku tidak pernah baca kitabnya. Ustazah, bagaimana jemaah sama suami tapi bacaannya kurang sempurna? Tergantung. Kalau dia bacaannya tidak sempurna pada Al-Fatihahnya, dilihat ketidaksempurnaannya. Kalau bacaannya cepat, satu napas, tapi jelas yang mana ikhfa, yang mana idgham, yang mana panjang, yang mana pendek, lanjutkan. Tapi kalau bacaannya cepat, udah nggak jelas misalnya mana ikhfa, mana idgham, maka jangan. Karena menghilangkan satu panjang pendek dalam Al-Fatihah menurut Imam Nawawi sama dengan menghilangkan satu panjang pendek, sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran ya. Oke, Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh menyembelih sapi 100 hari orang tua atau lebih baik dikurbankan saja? Dikurbankan yang lebih tepat sasarannya ya. Ustazah, mana lebih utama puasa Daud atau kodo? Tergantung. Kalau Mbak ingat kodonya, kodo lah. Kalau nggak ingat puasa Daud ya. Ustazah, apa benar ada sihir yang menghalangi jodoh? Ada. Sihir itu mau ngalangin jodoh, bikin orang sakit, bikin orang bangkrut, ada. Sihir itu ada. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari an-nafasat, sihir, fil uqad, dalam bukhul. Makanya jangan suka nyakitin orang ya. Kalau mau pisah dengan suami, pisah baik-baik, jangan saling membuka aib gitu macam kita yang paling benar. Jangan. Sihir itu ada, tapi sihir itu tidak mudah. Sihir itu mesti ada bukhul ya, mesti ada bukhul. Bukhulnya bisa rambut, kemudian bisa dari darah haid, bisa dari kotoran, bisa dari pakaian dalam. Ada, sihir itu ada. Bahkan ada negara yang ada polisi untuk menangkap dan mengkisos orang-orang yang sihir ya. Nah, jadi usahakan, apakah sihir termasuk syirik? Iya, dia melakukan kesyirikan karena dia menyembah pada jin ya, dia menyembah dengan bantuan jin ya, dia syirik ya. Kita sebagai korban yang tidak syirik. Makanya sebelum ada sihir, teman-teman, satu, pertama mesti hindari masalah dengan manusia. Bukhul itu ada media, bukhul itu media. Jadi mesti teman-teman jangan bikin salah dengan manusia. Jangan nyakitin, jangan balas dendam. Kalau dizolimin, kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah dibalas ya. Tapi kalau penting banget ya selesaikan sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sebelum itu terjadi, teman-teman sukalah baca ayat-ayat ruqyah. Ini dia ayat ruqyah nih. Aku sematkan ya, habis sholat dibaca nih ayat ruqyah ya kan. Al-Baqarah 1-5, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu aku sematkan di bawah. Suka-suka baca itu ya. Dan betul-betul diniatkan atau diusahakan dalam pikirannya itu penangkal gangguan diri. Ya, penangkal diri. Pelindung diri kok, penangkal diri ya. Ustazah, oke. Soal iklan sedekah Quran di masjid. Di masjid real kah? Sedekah Quran di masjid maksudnya gimana? Iklan apa? Coba ya dibantu ya. Ustazah, sama pelet itu ya sihir ya, sama ya dibaca itu ya. Oke, apa namanya tuh ya, misalnya ya kayak gitulah ya. Kemudian teman-teman baca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, Ustazah, suami selingkuh berulang-ulang, terus istri minta cerai. Oke, nggak masalah, itu pilihan dia. Daripada karena suaminya selingkuh dia tidak mau melayani, dia berdosa terus seumur hidupnya. Jadi dia minta cerai. Oke, itu pilihan. Dan membeberkan kelakuannya. Membeberkan kelakuan ini fatal, nggak boleh. Nggak boleh membeberkan kelakuan siapapun. Ya, nggak boleh. Itu membuka aib namanya. Siapa yang buka aib orang, entah suaminya, entah orang tuanya dan mertuanya, Allah akan bukakan aibnya di hari akhirat.
Nggak ada untungnya. Untungnya apa bagi teman-teman membuka aib suami yang selingkuh, udah bercerai, terus teman-teman beberkan. Untungnya apa? Usia udah 30, 40, 50, ya udah usia tahajud menjelang azan subuh, ya kerjanya membeberkan. Itu fatal, itu nggak boleh. Dan kalau ada di antara teman-teman yang dibeberkan aibnya oleh pasangannya, diem, nggak perlu klarifikasi apapun. Yang penting yang percaya kita itulah teman kita, yang nggak percaya sama kita goodbye. Karena teman yang baik, kalaupun kita salah, dia tetap berteman sama kita walaupun menasehati kita pada akhirnya, ya. Jangan terpancing, ujung-ujungnya itu dikerjakan. Suami beber aib, kita pula beber aib dia. Ujung-ujungnya kantor ketinggalan, cuci piring gak jelas, ngerawat anak gak jelas, ya kan, target gak tercapai, ya kan, naik jabatan gak jadi, kuliah jadi gak tamat yang lagi kuliah, ya kan. Nah, ya fokus aja dengan kegiatan, dengan aktivitas teman-teman semua. Banyak kan yang kayak gitu, ujung-ujungnya aku cerai Nel. Terus kenapa cerai? Aku nggak fokus kuliah. Kenapa? Dia buka aib aku balas. Ya kamu coba balas gimana? Membalas itu 2 jam mendingan ngerjain disertasi, ngerjain tugasmu, ngerjain semuanya, ya kan? Nah, ya kan makanya kita nggak maju-maju. Susah kita maju ya kan? Kita menghabiskan energi untuk membalas, ya kan? Oke, Ustazah, apakah barang emas peninggalan almarhum harus dibagi ke anak-anak? Ya tergantung. Kalau dia udah mau dibagi warisan silahkan. Tapi kalau mau disimpan dulu untuk keperluan boleh ya. Ustazah, iya. Bila saya baru kecelakaan, apakah ke sana membaca ayat apa? Bila saya baru kecelakaan, apakah saya harus ke sana? Kemana? Mau kemana Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, apa benar kalau kita banyak dosa nanti nyampe di sana kita ditabuk malaikat? Tidak. Ada yang bilang aku nggak mau umroh Nel, ngapa gitu? Dinampakkan dosa aku nanti di sana. Enggak, ya jangan khawatir. Justru karena Mbak merasa banyak dosa, Mbak pergi umroh. Biar di sana doa dalam Hijr Ismail, doa di Raudho, doa di depan Multazam. Ya Allah ampunkan segala dosaku. Ya Allah ampunkan segala dosaku. Justru karena kita banyak dosa kita ke sana, ya. Nah cuman itu kan tanah haram, ya Haramain tanah haram. Tanah haram di mana tanah yang biasanya akan mustajab apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jadi banyak sabar di sana. Ya, karena di sana kelihatan nanti. Akan kelihatan kalau kita emosi dia kelihatan. Baru digeser sedikit sama orang badan besar. Woi, kepala kau di mana? Nah, itu guys. Ada yang kayak gitu. Karena dia tampak di sana. Makanya baru kena lagi, matamu di mana? Di dengkul katanya. Itu jangan ya, banyak sabar. Karena itu tanah haram. Nggak ada orang jahat di sana. Yang ada semua orang pengen masuk surga. Cuman kadang badannya besar. Nah teman-teman badannya kecil. Ujung-ujungnya kena sikunya. Ya kena bahunya, teman-teman terjepit. Bukan karena dia salah, ya karena dia gede dan teman-teman kecil dan semuanya pengen masuk surga, masuk Hijr Ismail, tawaf, orang baik ya. Jadi banyak sabar, itu aja. Ustazah, iya kalau nggak salah, kalau nggak salah apa bisa terkena sihir? Kalau nggak salah, kalau nggak ada bukhul nggak bisa. Kalau orang itu nggak membenci kita, kemudian dia tidak ada bukhul, nggak akan kena. Bukhul tuh harus ada bukhul, harus ada medianya. Kalau sihir itu nggak mudah. Sihir itu sulit. Kalau umroh harus pakai baru? Enggak. Aku sering umroh nggak pernah aku beli baju baru sebelum umroh. Itu aja yang aku pakai. Mukenanya itu juga, sepatunya itu juga, tasnya itu juga, bajunya itu juga. Enggak. Yang penting bersih, suci dari hadas ya. Ustazah, akhir-akhir ini kenapa selalu ketakutan dihantui mati? Enggak apa-apa. Takut mati itu bagus. Yang penting diimbangi dengan harapan. Aku takut mati, lalu kemudian aku imbangi dengan perbanyak ibadah supaya matinya baik. Kan gitu kan? Oke, aku takut miskin, diimbangi dengan bekerja lebih banyak supaya kita tidak jatuh miskin, gitu kan? Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya tenang rasanya kalau dengerin ceramah Ustazah, siap ya.
Ustazah, sebentar ya. Orang tua tidak pernah sholat wajib selain bulan puasa. Apa hukumnya? Ya, hukumnya dia berdosa. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Tidak boleh menghardi, memarahi, dan menghakimi bahwa dia adalah ahli neraka. Karena bisa jadi suatu ketika dia bertaubat dan dia masuk surga. Sementara nasib kita entah di mana. Pokoknya kalau lihat suami nggak sholat, anak nggak sholat, orang tua nggak sholat, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan bahasa kita aja. Wajadilhum bilati iya ahsan. Kalau dia bantah, jangan membantah balik. Karena bisa jadi suatu ketika dia akan menjadi lebih taat dibanding kita loh. Jadi tugas kita cuma menerangkan, mengingatkan, mengajak, bukan menilainya. Aku sama teman-teman gak pernah menilai. Teman-teman nanyanya balik lagi, besok nanyanya itu lagi, besok nanyanya mutar balik lagi. Sedikit pun aku tidak menghakimi. Ini orang kok gak tahu apa-apa sih, ini pun ditanyakan. Gak pernah. Karena tugasku bukan menghakimi, bukan menilai. Karena yang menilai itu Allah, bukan ya. Hanya menyampaikan saja terus lupakan. Oke? Ustazah, bukhul itu apa? Bukhul itu tadi pertama kali masuk ada yang nanya apa ya? Ada yang nanya apakah sihir itu ada? Sihir itu ada. Sihir itu adalah aktivitas manusia. Bisa jadi karena hasad sama kita, dendam sama kita, karena kita pernah nyakitin dia, atau dia iri sama kita, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, dia iri aja. Pokoknya dia profesor doktor dibilang hasad di bidang hasad, ya kan? Makanya walikulli ni'matin mahsud, ya. Maka setiap ada nikmat itu akan ada orang yang hasad sama kita. Makanya biar dia tidak mensihirkan kita, hindari menyakiti orang dan tutup daripada bukhul. Sihir itu ada bukhul, wa min syarrin nafasati fil uqad, ya, dan kita berlindung kepada Allah dari fil uqad, dari sihir dan ikatan bukhul. Orang kalau mau sihir kita itu gak bisa sambil tidur-tiduran. Dia mesti dapat bukhul. Misalnya sihir pelet memang ada. Iya, ini aku lagi jelaskan sihir ini Mbak ya. Nah misalnya nih teman-teman cerai, jelek-jelekkan orang, dapat dia rambut kita, dia jadikan bukhul, alat untuk sihir. Atau kita bisa dari darah, bisa dari makanan, ya, dia apa namanya, sihir itu bisa dari dalam dan dari luar. Dari dalam dari makanan, dari kotoran, dari darah, itu ada teman-teman ya, bukan nggak ada ya. Nanti bisa dari, maaf, darah haid itu makanya dibersihkan. Kata orang-orang dulu itu adalah benar. Nah, ada yang dimakan, ada yang cuma ditempel di rumah seperti rambut atau sekedar darah dan seterusnya. Nah, nanti satu rumah itu bisa kena. Ya, tapi jangan terlalu takut. Kalau dia nggak ketemu medianya itu aman saja ya. Kalau kita nggak nyakitin orang juga aman aja. Dan nggak mudah masuk kok ke kita. Sihir itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bisa jadi macam-macam lah, bisa jadi sakit, bisa jadi satu keluarga demam. Kalau perceraian tuh biasanya lebih gampang karena dia ada medianya, ya kan? Entah kita lebam badannya, entah sering mimpi buruk, entah usaha yang tadinya mantap jadi bangkrut dan seterusnya. Tapi jangan terlalu takut. Yang penting kan aku udah bilang jangan nyakitin hati siapapun. Kalau orang buka aib kita jangan balik membuka aibnya. Kalau kebencian ada, kalau dia nggak beriman dia bisa melakukan itu, ya. Oke, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Umroh pakai pakaian yang bermotif perempuan nggak apa-apa. Perempuan nggak masalah, karena kan perempuan itu boleh pakai warna-warni. Ingat satu grup cuman ungu semuanya, nggak jadi masalah. Sihir bisa jadi dalam bentuk susah dapat jodoh, iya bisa teman-teman ya, bisa. Tapi jangan dipercayai, oh berarti aku kena sihir, nggak usah. Cukup doa saja, ya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nah gitu ya, jadi ada sihir itu ada, jadi makanya hati-hati ya. Kalau gunting rambut ya dikumpulkan saja, dibawa pulang kayak gitu ya. Ustazah, iya, kalau pernah melakukan dosa syirik bagaimana untuk menjadi manusia yang baik? Tergantung. Kalau syiriknya syirik besar itu tidak diampunkan, seperti nyembah pohon, nyembah matahari, itu nggak bisa. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik ya. Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik ya. Kenapa orang jelek kelakuannya selalu rezekinya bagus? Kenapa orang yang jelek kelakuannya
rezekinya bagus. Enggak, banyak orang yang baik tapi rezekinya bagus. Tapi coba ketik, aku jelasin istidroj ya. Ketik istidroj, ketik dulu. Istidroj biar paham. Istidroj lagi. Ya, biar aku jelasin nih, ada orang jelek kelakuannya bagus. Ya, jelek kelakuannya, ada orang jelek kelakuannya tapi rezekinya bagus. Ya, istidroj. Ya, istidroj, betul. Apa itu istidroj? Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada pelaku dosa. Dia nggak sholat, ada nikmat. Dia nggak puasa, nikmat. Dia nipu orang, nikmat. Dia hipnotis orang, dapat nikmat. Dia jualannya nipu, nggak jujur, nggak amanah, laku. Nipu-nipu, laku. Numpuk-numpuk barang, laku. Atau misalnya dengan istrinya juga main kekerasan, usahanya lancar, perusahaannya naik, sahamnya banyak. Itu istidroj. Nah, istidroj itu adalah dikasih dulu nikmat. Semakin dia lalai, Allah kasih nikmat. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ya, nanti ujung-ujungnya orang yang kelakuannya jelek, nggak ibadah, nikmatnya banyak, pasti akan ada musibah. Bukan aku yang bilang pasti, tapi dalilnya demikian. Entah bentuknya stroke mendadak, entah bentuknya rumah terbakar mendadak, entah bentuknya di PHK mendadak, masuk penjara mendadak, na'udzubillah. Jadi jangan iri dengan orang kayak gitu ya, itu bukan lawan kita. Ya, irilah dengan orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kok hidupnya mapan ya, kok hidupnya banyak rezeki ya. Berarti itu tuh saingan kita tuh, dalam tanda kutip tuh. Apa yang dia lakukan ya? Oh, dia usaha juga, aku usaha juga, kok dia bisa maju, aku bisa enggak, ibadahnya bagus. Oh, berarti doanya kuat. Oh, berarti rasa syukurnya kuat. Oh, berarti dia lebih tenang. Oh, berarti dia lebih rileks. Oh, berarti dia tauhidnya benar. Nah, itu iri. Boleh tuh kita iri dengan orang kayak gitu ya. Tapi kalau jangan iri dengan orang yang banyak rezeki tapi nggak ibadah. Nggak lama itu. 10 tahun aja udah lama. Ustazah, saudara kandung memutuskan silaturahmi sampai anak-anak ikutan. Sebenarnya super gampang. Ada orang memutuskan silaturahmi sama kita, ya udah kita yang nyambung. Dia nggak nelpon, kita nelpon. Dia nggak ke rumah, kita main ke rumah. Sekali-kali aja. Dia nggak chat, ya kita chat ya. Ustazah, masa aku terus yang disuruh chat? Ya karena kenapa? Karena teman-teman yang lebih paham, teman-teman yang ikut live, teman-teman yang belajar. Ya, dia memutuskan silaturahmi, kita yang chat dia. Dia memutuskan silaturahmi, kita yang datang ke rumah dia. Kalau nggak diterimanya ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah menyambungnya. Oke? Ingat, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oke? Aman saja. Nggak masalah kita ngalah terus dia merendahkan kita. Tuh kan dia ngalah kan, nggak apa-apa. Yang penting kita benar di mata Allah. Saja, iya, kalau kita dari keluarga suami selalu ada konflik. Sebagai istri apa harus ikut campur? Jangan ya. Istri itu banyak kali tugasnya. Dia mencuci, dia memasak, dia ngurus anak, dia ngurus suami. Kalau dia kerja harus cari kerja. Kalau dia Fatimah berarti dia harus cari keuangan, cari rezeki yang berkah. Nggak usah ngurusin yang lain. Nanti energi teman-teman habis loh. Nggak jadi sukses ya. Nggak jadi sukses. Nah, semuanya lah. Anak kuliah jangan ngurusin teman-teman ya, jangan ngurusin kawan-kawan, jangan ngurusin dosen, belajar aja. Ya, kerja di kantor ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang toksik. Oh, ini ternyata dia nipu, oh, ternyata dia sok cantik, ternyata dia ngambil perhatian atasan. Gak usah pikirkan, fokus ke tugas kita aja. Ya, ingat ya, orang-orang sukses dunia akhirat itu orang-orang yang fokus. Dia tidak mau menghabiskan energi buat hal yang gak penting, dia hanya fokus kepada apa yang penting. Dan itu sangat membahagiakan. Oke, pilihlah hidup yang bahagia seperti itu ya. Ustazah, apa benar mengamalkan al-waqiah uban berpengaruh kepada rambut yang beruban? Wallahu a'lam bishawab. Tak pernah aku baca kitabnya. Oke, aku tak tahu jawabannya. Jadi kalau aku bilang wallahu a'lam bishawab, aku tak tahu ya. Oke, jadi kalau aku bilang wallahu a'lam bishawab, aku tak pernah dengar ya. Ada yang bilang puasa Nabi Idris, wallahu a'lam bishawab.
ya, bisa jadi dia salah atau bisa jadi aku yang nggak ngerti ya. Ustazah, kata Ustadz ada puasa Nabi Idris, wallahu alam bisawab, bisa jadi dia salah, bisa jadi aku yang nggak ketemu kitabnya, tapi yang jelas tidak boleh puasa setiap hari berturut-turut ya. Ustazah, bisa Mbak Aris ya, bisa Mbak Aris, memang untuk itu madunya ya. Ustazah, anakku mau kuliah jurusan A tapi bapaknya bilang jurusan B. Anak, ikuti anak ya, ikuti anak, karena yang mau merasakan hidupnya anak, yang mau merasakan kemampuannya adalah anak. Nggak akan bisa itu kalau dipaksa-paksa. Ujung-ujungnya kalaupun nanti dia sukses tapi mandul. Misalnya nih anaknya lebih senang dengan IT. Bapaknya karena dia adalah orang ini orang dia suka IT, bapaknya orang marketing, punya perusahaan. Dia pengen anaknya di kuliah marketing. Dia paksakan. Oke, dia bisa tapi mandul, nggak bisa bus ke atas, nggak bisa. Jadi mesti anaknya yang pilih biar dia nggak mandul. Mandul itu maksudnya harusnya bisa tapi jadi nggak maksimal gitu lah ya. Ustazah, oke, Mbak Aris nanti ya jam 9 aku jelasin ya. Oke, nanti ya jam 9 ya Mbak Aris. Ustazah, kita tanya jawab dulu. Suamiku memutuskan silaturahmi sama kakak perempuan dan semua ponakannya. Ingatkan baik-baik ya. Ustazah, oke. Oke, kalau mensnya nggak berhenti-berhenti, gimana sholatnya? Ya teman-teman berarti istihadah ya. Hari ke-15, teman-teman hari ke-16, hari ke-15 mandi. Lalu kemudian, nah iya Mbak Nina. Lalu kemudian sholat, kemudian boleh puasa, boleh umroh di hari ke-16-nya ya. Oke, mandul dalam artian tidak bisa sukses banget, agak sulit walaupun kemungkinannya ada ya. Ustazah, kemarin saya ketabrak lari, apakah saya perlu ke sana baca doa, ajarin? Ini dari tadi aku kurang paham ini Mbak. Kemarin saya ketabrak lari di jalan raya, apakah saya perlu ke sana baca doa? Maksudnya apa ya teman-teman ya? Coba dibantu, ada yang ngerti nggak? Beliau ditabrak, apakah saya harus ke sana atau ke sini baca doa? Gimana ya maksudnya? Oke, Ustazah, iya kalau baju bekas dipakai dijadikan kloset, keset nggak masalah. Suami tidak, Ustazah, ada kawan yang suka menyindir saya, padahal saya nggak ganggu dia. Diam aja, diam aja. Fokus dengan apa yang teman-teman ingin lakukan ya. Teman-teman, aku aja yang usia segini hal kayak gini udah biasa bagi aku. Ya jadi dari kecil itu aku suka belajar ya teman-teman ya. Aku ingat dulu di waktu aku di pesantren, aku tuh kayak orang belajar terus guys. Belajar lagi makan, baca buku, lagi apa-apa macam buku. Baca buku terus sampai makku pun bingung lihat aku gitu. Sampai kalau mak datang ke pondok, udahlah belajar nak. Udahlah belajar nak, mainlah nak. Coba disuruh main coba ya. Nggak apa-apa mak, nggak gila kok belajar mak. Daripada main lebih bagus aku belajar mak gitu. Nah jadi ada tuh aku juga disindir-sindir guys. Ya jadi itu kan biasa. Aku belajar tapi juga nggak juara-juara juga gitu. Terus temanku bilang, belajar siang malam nggak juga juara. Mending aku nggak belajar. Juara aku. Dalam hatiku ku mau marah tapi itu fakta ya kan guys. Iya juga ya, dia nggak belajar tapi dia juara. Nih aku belajar kok aku nggak juara-juara ya. Kok aku mau marah itu kenyataannya. Kalau aku nggak marah aku sedih juga gitu kan. Tapi karena masih kecil ya aku milih diam lah ya kan. Milih diam karena aku belajar tuh suka. Bukan karena apa-apa ya. Jadi hanya sekedar belajar, pengen belajar aja gitu kan. Lalu kemudian aku datang ke kiaiku almarhum. Kiai gitu ya. Kenapa ya saya belajar nggak juara-juara. Kok kawanku nggak belajar juara. Oke, waktu itu bicara. Allah itu yuhibbu ikhtiyarikum. Allah itu lebih suka usaha bukan hasil. Sekarang bisa kamu nggak juara. Tapi lihat 10-20 tahun ke depan kamu akan lebih sukses. Nah jadi sindiran itu jangan diabaikan aja ya. Ustazah, apa rezeki kita sudah diatur sama Sang Pencipta. Ada rezeki yang diatur, ada rezeki yang bisa kita usahakan ya. Ustazah, sholat hajat dikerjakan waktunya kapan? Aman ya teman-teman ya. Sholat hajat itu bisa siang, bisa malam. Bisa siang, bisa malam ya. Ustazah, tetanggaku ada yang puasa tiap hari. Puasa sepanjang tahun tiap hari haram, tidak boleh. Yang boleh itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya, gitu ya teman-teman ya.
Oke, sehari puasa, sehari tidak ya. Oke, Ustazah, kalau ada orang gibah, kita dengar terus pergi. Apakah apa ya? Oke, maafin ya teman-teman ya. Apakah kita tetap berdosa? Enggak. Kalau kita udah pergi, maka kita tidak berdosa. Jadi ada beberapa cara kalau kita itu berhubungan dengan orang-orang yang bergibah. Satu, teman-teman boleh alihkan pembicaraan. Kalau nggak mampu, yang kedua, sebutkan kebaikan orang yang sedang dia ceritakan. Yang ketiga, pergi. Yang keempat, kalau nggak mampu yang tiga itu, ya nggak usah berteman lagi sama dia. Ya, jadi yang paling penting adalah coba bisa nggak mengalihkan pembicaraan, bisa nggak membantah dia dengan menyebutkan kebaikan orang yang sedang dia cerita, itu sombong, enggak kok dia baik kok, kemarin ketemu aku dia baik-baik aja kok, gitu, supaya dia tidak jadi ghibah ya. Ustazah, iya, apa benar di rumah kita nggak boleh ada hiasan keramik hewan? Benar, kalau dibuat dengan tangan itu haram ya, kalau dia berbentuk hewan ya. Ustazah, iya, setiap sholat sebentar ya. Ustazah, mengucap assalamualaikum, saya jawabnya gimana? Dia beda agama. Ketika ada non-muslim yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita cukup ucapkan waalaikum saja. Waalaikum. Jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Cukup dengan waalaikum saja. Hal itu senada kalau ada non-muslim yang meninggal, maka kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Siap Mbak Yayan, Mbak Isnani ya. Ya betul Mbak Alia. Cukup waalaikum saja. Nggak usah pakai salam ya. Waalaikumsalam jangan. Waalaikum saja. Iya benar ya. Oke. Ustazah, iya, surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat, benar ya. Tadi malam dan hari ini baca Al-Kahfi ya. Nah insya Allah Al-Kahfi itu menghindarkan kita min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Kemudian diberikan cahaya sampai datang Jumat lain. Kemudian selanjutnya kita dimudahkan untuk menuju Baitil Atiq. Artinya ulama hadis menyampaikan kita dimudahkan untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Mikrofon aku pakai Holy Land ya. Kalau teman-teman konten kreator kalau masih pemula nggak usah pakai yang ini ya, pakai yang biasa aja dulu ya. Kalau udah yakin itu dunia teman-teman baru beli Holy Landnya ya. Oke, jangan, pelan-pelan aja dulu, beli yang biasa dulu. Kira oh ini memang duniaku, boleh naikkan mic-nya. Oh ini kayaknya aku udah komitmen nih, aku memang suka nih konten, baru beli yang oke gitu ya. Jangan langsung beli yang aneh-aneh. Pelan-pelan. Oke, Ustazah, iya, kalau suami selingkuh gimana? Tapi pura-pura nggak tahu, nggak boleh didiamkan. Orang yang selingkuh itu tidak boleh didiamkan. Idza ra'al munkar falyughayyir ya. Kalau dia melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu. Jadi kita melarang dan melerai perselingkuhan bukan karena kita itu bucin, tapi karena jangan sampai dia berdosa, dan kalau kita diamkan dia juga berdosa. Kita juga berdosa. Paham ya? Ustazah, iya, kalau malam Jumat baca Yasin, ya, baca Yasin, baca Al-Kahfi tadi malam bagus, atau Al-Waqi'ah, atau Al-Muluk, bebas aja, ya. Ustazah, saya, oke, bentar ya, saya dikasih rumah, saya tempatin, tapi saya tahu beli rumah itu dari uang yang nggak baik. Kalau kenyataannya ada lebih bagus, nggak usah, ya. Ustazah, iya. Oke. Sedekah subuh lewat aplikasi boleh. Scan barcode, nggak ada masalah. Ya, via apa, nggak masalah. Ustazah, gimana cara menghadapi ipar yang toksik? Dia sehari-hari sama Mbak nggak? Kalau sehari-hari nggak sama Mbak, ya aman. Nggak usah terlalu dekat sama dia. Karena nggak ada kewajiban kita untuk dekat banget sama ipar. Ya, cukup seperlunya saja. Ya, nanti pusing toksik itu. Oke. Ustazah, iya, waktu subuh jaraknya jam berapa? Pokoknya sampai cahaya merah muncul di atas langit. Ya. Ustazah, kalau foto itu banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Ya, walaupun ada yang mengharamkan, tetapi dengan syarat foto itu dia tidak melanggar syariat, dia menutup aurat, tidak menimbulkan syahwat, dan yang paling penting adalah
Karena foto itu dia hasil teknologi, makanya dia boleh. Dia bukan hasil imajinasi. Kalau kayak patung orang, itu kan hasil imajinasi, itu nggak boleh. Atau lukisan dibuat dengan tangan, dia hasil imajinasi. Itu gaya orang Yahudi pada masanya, itu nggak boleh. Lukisan hewan, lukisan manusia. Tapi kalau foto itu banyak yang membolehkan karena habis zoom tadi pagi guys. Karena dia adalah bagian dari bukan imajinasi, dia teknologi. Makanya kan ada foto anggota dewan, foto presiden ya, foto-foto orang yang ada di jalanan, itu nggak masalah. Yang penting jangan dia itu pakai macam buka aurat. Tapi nggak usah lah pakai foto-foto lagi, turunkan aja lah foto di rumah. Udah nggak zamannya lagi juga. Tapi kalau masih ada boleh. Pastikan anaknya juga menutup aurat ya. Oke, gitu ya. Kalau boneka kan hasil teknologi boleh. Kecuali boneka itu dirajut, dibuat dengan tangan juga udah nggak boleh ya. Oke, kalau dengan tangan nggak boleh ya. Oke, kartun chibi. Apa itu kartun chibi? Apa itu kartun chibi? Ustazah, ya. Oke, mana boleh senam di tempat umum, dilihat geol-geol dengan orang lain, nggak boleh. Kalau mau senamnya geol-geol, ya kayak gitulah bahasanya tadi, di indoor aja ya teman-teman ya, di indoor aja ya, nggak usah geol-geol di hadapan umum, dah. Oke. Nah. Ustazah, iya doa agar bisa merenovasi rumah ya, doa aja supaya dapat rezeki lebih banyak. Ya sholat sunat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Ya ingat kalau punya mimpi harus pengeluaran saat ini lebih kecil dibanding pemasukan. Kalau udah dikecil-kecilin nggak juga cukup ya, tingkatkan pemasukan. Oke. Gitu ya. Ustazah, bolehkah sholawat saat haid? Gak apa-apa. Wanita haid itu boleh sholawat. Atau sekedar berzikir. Atau sekedar ingat kekurangan diri ya. Atau sekedar dia itu menghafal, ngulang hafalan. Atau dia sekedar berdoa. It's okay. Gak masalah ya. Ustazah, senam di live. Senam teman-teman nge-live. Oh iya itu jangan. Senam teman-teman kita nge-live, di posting, sama aja, oke. Ustazah, saya baca Al-Kahfi 1-10 aja, untuk tahap awal nggak masalah ya. Ustazah, jika sudah taubat dari dosa, apakah hukumannya kita terima? Tidak lah, kan kita udah bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Dan Allah suka dengan orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat ya. Ustazah, iya, amalan apa agar tidak pikun, dipakai kepalanya, dipakai pikirannya untuk menghafal ya. Jadi hafallah doa-doa pendek yang aku sampaikan gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, nah itu dihafal ya teman-teman ya. Ustazah, iya, menjauhkan orang dari orang yang suka iri sama kehidupan kita gimana? Harus dijauhin orang yang iri sama kita, orang yang hasad, jauhin orang itu ya teman-teman ya. Dan nggak sekedar dijauhin, tapi jangan sampai dia melihat nikmat dari kita. Ya, ini kadang-kadang ada orang iri malah dinampak-nampakin gitu ya. Kayak kemarin aku ada dengar mobilnya baru, terus orang tuh iri, terus dia bilang ada loh selain ini aku punya Fortuner katanya. Itu gimana ceritanya? Sama aja kedua-duanya kelakuannya. Jadi kalau ada orang iri, jangan nampakkan kelebihan kita di hadapan dia. Takut kasihan kita nanti dia stroke, dia masuk rumah sakit, teman-teman bersalah loh. Jadi kurangi, ya cukup nampakkan kelebihan kita dengan orang yang menyukai kita aja ya. Ustazah, iya, oke, kalau saya punya mimpi, kalau mimpi kita tidak bisa mengartikan karena wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu, kita artikan pun belum tentu benar adanya ya. Ustazah, iya, kalau kita tahu ada yang selingkuh, apa suaminya harus tahu? Apa kita harus cukup tegur orangnya? Cukup tegur orangnya dulu. Ya, cukup tegur orangnya dulu untuk menyelesaikannya. Ya, jangan buru-buru buka aibnya dia. Kasih teguran dulu ya. Ustazah, iya.
Saya lagi sholat duha sambil dengerin live Ustazah, nggak boleh ya. Jadi kalau lagi sholat nggak boleh sambil dengerin live ya. Nanti teman-teman jadi nggak khusyuk ya, nggak boleh. Tutup dulu aja sholat duha ya. Ustazah, iya kalau sulam streaming ada gambar hewan nggak bisa. Streaming itu dengan tangan. Kalau mau streaminglah gambar gunung, gambar robot, gambar pohon. Ya kalau dia dalam kondisi dalam kondisi gambarnya itu adalah binatang, hewan nggak boleh karena dia bukan tulisan tangan, bukan dari tangan. Maaf, karena kalau dia gambar pohon karena dia bukan makhluk hidup ya. Ustazah, iya, siapakah yang lebih berhak? Siapakah yang lebih berhak mendapatkan sedekah subuh? Semua berhak. Ya, sedekah subuh itu bentuknya bebas ya. Oke. Ustazah, apa benar kalau sholat duduk itu pahalanya berkurang? Enggak. Dengan syarat memenuhi standar. Siap Mbak Virgo, dalam dalil dikatakan, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Jadi, Pak, sholat duduk berkurang nggak pahalanya? Tidak, kalau fa'ilam tastati. Kalau seandainya nggak mampu. Ya, tapi kalau sholat duduk yang karena capek, sesak ngap, sesak napas, habis olahraga, jalan 10.000 langkah, aku sholat duduk, itu nggak boleh. Ya, dengan syarat kita sholat duduk itu benar-benar karena kita nggak mampu, ya kan? Oke, atau misalnya kalau nggak bisa ya duduk, kalau nggak bisa ya baring. Apakah kalau ada orang hasad kita menjauh itu memutus silaturahmi? Beda. Kalau ada orang yang suka menyakiti kita, orang yang toksik, orang iri sama kita mesti kurangi urusan sama dia. Tapi kalau ketemu tetap sapa, paham nggak teman-teman? Yang nggak boleh itu adalah teman-teman putuskan silaturahmi. Lalu setelah itu kemudian teman-teman ketemu dia, lalu kemudian ketemu dia muter, itu yang nggak boleh. Kita kurangi urusan sama dia. Tapi kalau kita ketemu tetap senyum, sapa, salam. Aku kan sering bilang, Umar bin Khattab pernah menyatakan, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti kamu, kata Umar bin Khattab. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Ya kan? Maka kita mengurangi urusan, tapi tidak memutus silaturahmi. Kalau ketemu tetap kita mesti ngobrol, tetap kita mesti sapa saja ya. Menghapus pertemanan di sosmed. Ada orang yang ria. Apakah semua dipamer di sosmed? Gimana? Saya rasa kalau cuman dia yang ria nggak usah diblokir. Kan dia nggak merugikan kita. Ya kalau dia ria kan dia nggak merugikan kita. Dan belum pasti dia ria. Kadang-kadang ada tujuan tertentu dia. Ya, jadi teman-teman nggak perlu gelisah. Kalau kita gelisah, khawatirnya kita terjebak dengan hasad. Yang penting, kok dia kayak gini ya, dalam hati aja gitu ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aku sambil jawab boleh ya. Oke ya, siap Mbak Soleha Ayu. Tapi nggak bosan siap ya. Jam 2 ya Mbak Oma Zain ya. Ustazah, kalau modal usaha pinjam bank, apakah hasilnya akan menjadi haram untuk keluarga? Dia menjadi statusnya syubhat Mbak ya, statusnya syubhat, ke depan jangan ulang lagi kecuali kemarin dilakukan karena ketidaktahuan ya. Ustazah, bagaimana hukumnya sedekah subuh dipinjamkan ke orang? Kasih aja. Kasih aja udah. Ya, siap Mbak Kartika. Kita niatnya sedekahkan untuk orang. Tahu-tahu ada orang yang susah, dia minjem, kasih aja udah. Kan sedekah, bukan untuk kita juga ya. Siap ya, udah live lagi di Bekasi, mantap ya. Siap Mbak Nathan ya. Ustazah, DC kita sama, iya kah? Warna putih. Aku memilih untuk live ini warna putih biar nggak buang waktu untuk mencocokkan antara baju dengan jilbab guys ya. Lemarinya jadi berantakan ya kalau seandainya harus dicocokkan baju dengan jilbab. Nah kalau sekarang kan bajunya putih, jilbabnya terserah. Enak kan, hemat waktu. Oke ya Ustazah, iya oke. Ustazah, kenapa kalau dengar sholawat aku selalu nangis? Ya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ya, memang ciri orang beriman itu yang dia suka terharu ketika mendengarkan sholawat atau ayat-ayat Allah. Itu bagus, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah rambut dikucir kalau sholat? Kalau perempuan kucir, kalau laki-laki tidak boleh kucir.
ya. Ustazah, iya, apa boleh kita minta ke orang pintar pagar goib agar terhindar dari orang-orang jahat? Nanti malah dijahatin ya. Takutnya orang pintar itu berserikat dengan jin. Nggak perlu. Yang penting teman-teman cukup perbanyak sholat, perbanyak zikir, dan sekali-sekali baca ayat-ayat ruqyah di rumahnya, ya kan? Nah, jadi baca ayat-ayat ruqyah di rumahnya atau teman-teman sekedar berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, iya apa? Bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu? Apa dulu tuh? Kalau lihat Ka'bah selalu nangis, ya iyalah. Sunnah melihat Ka'bah itu adalah nangis ya. Ustazah, bagaimana hukum bermain trading melalui aplikasi? Trading apa? Trading itu kan gaya. Jual beli itu trading. Tergantung jual belinya apa. Kalau jual belinya adalah forex nggak boleh. Kalau jual belinya bitcoin nggak boleh. Tapi kalau saham boleh dengan syarat emitennya itu tidak mengandung riba ya. Ya, ini dibaca nih supaya teman-teman ada doa pelindung diri nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, iya. Oke, saya setiap sedekah subuh dikumpulin di rumah, terus dibaca doanya bisa nggak? Tapi nggak dibaca doanya, nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah ya. Cuma kalau bisa kita itu berdoalah ya, karena kita dalam kondisi meminta kepada Allah ya. Jadi doanya Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya, lalu kemudian doa, ya Allah aku bersedekah, dengan sedekah ini sehatlah badanku dan seterusnya. Ustazah, iya sebentar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu dibaca kapan? Dibaca setiap habis sholat pun bisa. Mau tidur juga bisa. Ya, kita terhindar dari godaan seluruh orang-orang jahat, jin, setan ya, kemudian terhindar dari sihir ya, guna-guna, santet, ilmu hitam, biru, kuning, hijau, terlindung insyaallah ya. Oke, Ustazah, iya kalau sedekah subuh bagi yang banyak utang gimana? Tergantung Mbak. Kalau hutang Mbak itu masih lama jatuh temponya, maka Mbak boleh aja bersedekah walaupun cuma 2.000. Tujuannya justru memancing rezeki kita ya. Ustazah, emang sholat awabin harus 6 rakaat? Enggak, 2 rakaat cukup ya. Ustazah, trading emas di aplikasi trading. Bagaimana yang buy and sell dan fluktuasi harga? Emas itu komoditi ya. Emas itu komoditi, kalau dia mau diinvestasikan disimpan gak ada masalah. Tapi kalau ditradingkan dia tetap syubhat ya. Apalagi bitcoin dan forex ya. Ustazah, iya saya lagi pusing lihat live Ustazah langsung sembuh. Kayak paramek aja live aku ya. Siap, thank you ya. Ustazah, suami sedang sakit matanya luka di perban. Apakah wudhunya sah tanpa basuh mata? Sah. Kalau ada perban di tangan, sah tanpa membasuh perban tangan tadi. Ustazah, iya Oke, waktu hujan mustajab ya, Ustazah, iya sedekah subuh ditransfer apa boleh? Boleh ya. Transfer, bayar pakai QRIS, barcode nggak apa-apa. Kalau pakai sampo kemiri, penghilang uban apakah haram? Kalau pencegahan uban boleh, tapi menghilangkan uban dan menjadikannya warna hitam tidak boleh. Ya, supaya lama ubannya datang, silahkan pakai sampo ini, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, aku banyak puasa bolong karena hamil dan menyusui. Selagi sanggup kodo dulu. Ya, kodo aja. Nah, kalau udah nggak sanggup baru bayar fidyah ya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari sebanyak 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya. Saya kurban untuk suami yang belum masuk Islam. Mak, saya kurban suami yang belum masuk Islam nggak bisa. Karena syariat itu. Suami Mbak non muslim ini. Saya kurban untuk suami yang belum masuk Islam. Mbak muslim kah? Kalau pernikahan beda agama itu dilarang dalam agama Islam.
Ya, tapi kalau mbak non muslim tidak perlu berkurban ya. Atau suaminya non muslim tidak perlu berkurban ya. Ustazah, iya bangun tidur sholat tanpa mandi. Gimana? Kalau seandainya teman-teman tidak dalam keadaan junub dan tidak bernajis, nggak apa-apa nggak mandi. Cuman kan nggak seger aja, ngantuk-ngantuk kita, mandilah ya. Ustazah, wanita sambil tutup mata. Oh, berdoa sambil tutup mata nggak apa-apa. Kalau doa, zikir, sholawat, tutup mata nggak apa-apa. Ya, asal jangan tutup mata hatinya aja. Tapi kalau sholat itu usahakan buka mata, buka bibir. Karena kalau sholat itu tutup mata, tutup bibir itu makruh ya. Nah, usahakan buka mata, buka bibir. Karena menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Menguap dalam sholat makruh. Jadi kalau bisa uapannya ditahan. Ditahan. Supaya apa? Supaya supaya tidak makruh ya. Ustazah, iya, bagaimana tips biar muka mulus dan terawat? Rajin cuci muka ya, mau tidur dan kemudian rajin jaga wudhu, habis ngambil wudhu batal ambil lagi. Kemudian banyak minum air putih supaya kulitnya itu lembab, tidak kering. Kemudian selanjutnya kalau ada rezeki sekali-sekali boleh scrub dan masker. Kemudian jangan banyak pikiran. Terbaca pula guys. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Bayar fidyah bisa dengan uang enggak? Fidyah itu sebenarnya bagusnya dengan makanan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin ya. Siapa yang enggak sanggup menjalankan berpuasa fa fidyah, ya maka dia dianjurkan bayar fidyah. Dengan apa? Ta'am, usahakan dalam bentuk makanan ya. Tapi kalau seandainya teman-teman misalnya tinggal di daerah yang banyak padinya, banyak berasnya, menurut Imam Hanafi boleh dalam bentuk uang ya. Ustazah, iya cara bayar kafarat lupa nazar. Oh, lupa nazar itu pertama bisa dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua, memberi pakaian seharga pakaian yang kita pakai untuk 10 orang fakir miskin ya. Kemudian yang ketiga, atau memerdekakan budak. Tapi kan budak nggak ada. Kemudian yang keempat, boleh puasa kafarat 3 hari berturut-turut ya, nggak boleh putus. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah 3 hari berturut-turut ya. Itu dia kafarat untuk teman-teman yang amnesia dan lupa dengan nazarnya. Memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu nggak semuanya, itu atau aja ya. Ustazah, iya. Siap Mbak Mai. Ustazah, siap Mbak Penguin. Ustazah, oke, mana yang didulukan, kurban atau akikah? Bebas aja. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tanggung jawab kita. Mau kurban walaupun belum akikah nggak jadi masalah ya. Ustazah, hukumnya nazar apa? Nazar boleh, setelah dinazarkan wajib membayarnya ya. Ustazah, iya, lebih baik mana dia tadi ya, berkurban di pondok anak saya atau di tempat tinggal saya? Lebih baiknya di tempat yang dekat dengan kita ya, karena itu dia untuk jiron ya. Tapi kalau mau kurban jauh boleh aja, cuma afdolnya di tempat yang dekat. Bolehkah kurban dimasukkan langsung dikasih ke saudara yang tidak mampu? Boleh ya. Kita dapat kupon daging kurban 2 kilo, 3 kilo, kita masak mantap-mantap kasih orang, bagus ya. Bagus aja, iya. Ustazah, iya. Bayar fidyah dengan makanan beras aja, 1,4 kg beras per harinya, atau ada pendapat lain yang mengatakan 7 on beras per harinya ya. Ustazah, oke, Mbak Yeni nggak ada problem, itu tergantung daripada nektarnya ya, dikontrol aja ya. Ustazah, iya, oke, cara logowo apa yang tidak sesuai dengan rencana kita itu gimana? Kalau sesuatu itu yang tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita pastikan pertama Allah punya rencana lain yang lebih baik, oke? Kemudian yang kedua adalah
keinginan kita itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, jadi logo aja, yakin kita bahwa ada yang paling baik. Oke, gitu ya. Jadi kalau harapan gak sesuai kenyataan, pasti Allah menyediakan yang lebih baik untuk kita. Kayak gitu caranya ya. Oke, dulu aku di pesantren 6 tahun. Belajar ilmu agama itu udah terlalu lama. Waktu itu menurut aku ya. Terus S1-nya aku pengen umum. Pengen kuliah umum aja lah. Entah kedokteran, entah matematika, entah jurusan kimia, entah jurusan fisika. Nggak pernah lulus guys. Gimana lah ceritanya nih, ikut SPMB nggak lulus, UMPTN nggak lulus, PBUD nggak lulus gitu. Rupa-rupanya masuk Usuluddin lulus. Kan nggak sesuai itu dengan yang aku mau. Karena pengen belajar yang lain dibanding belajar agama gitu. Lulus aku S1, S2-nya aku pengen lagi beda jurusan gitu ya. Jurusannya pengen jurusan entah psikologi, entah apa gitu ya. Rupanya lulus lagi di pemikiran Islam, Usuluddin lagi gitu kan. Nah setelah itu aku menyatakan bahwa memang Allah pengennya aku di jurusan yang hanya agama saja. Nah makanya S3 aku udah tawakal, aku ngambil syariah. Jadi makanya sekarang aku bisa di depan teman-teman. Karena dulu pesantren, S1-nya Usuluddin, S2-nya Usuluddin, S3-nya syariah. Ya, rencana Allah lebih baik. Seandainya aku memaksakan rencanaku pada Allah, mungkin sekarang aku kerja di pemerintahan. Mungkin sekarang aku jadi karyawan. Alhamdulillah sekarang aku lebih bebas dan lebih happy. Karena rencana Allah jauh lebih baik. Gitu kan teman-teman. Nah, Ustazah, iya apa? Iya, oke. Kalau dengan jurusan lain kita nggak ketemu. Mungkin aku di kantor ya, sekarang gitu kan. Nah pagi pagi pulang sore ya kan. Oke, Ustazah, saya belum diakikahin tapi saya pengen berkurban. Nggak masalah. Oke, uang asuransi nggak boleh. Asuransi itu riba ya teman-teman ya. Oke ya, wah ada berapa kampus aku nggak lulus ya, giliran masuk kuliah agama memang karena basicnya agama cepet tamatnya. S1-nya 3,5 tahun, S2-nya 1 tahun 4 bulan, S3-nya 1 tahun 8 bulan. Karena udah makanannya, alhamdulillah cepet tamatnya kayak gitu ya kan. Nah jadi kalau seandainya aku ngambil jurusan lain, untung nggak lulus-lulus, bisa aja ya. Mungkin kita nggak ketemu sekarang ya. Mungkin aku harus barcode pagi, barcode malam, pulang, istirahat, besok pagi bangun lagi, absen lagi gitu ya. Masya Allah ya. Ini adalah situasi yang paling aku inginkan dan ini semua terjadi qadarullah. Mengerjakan sesuatu yang aku suka saja karena Allah ya. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ustazah, berdoa menghadapkan tangan ke atas nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita sudah niat ya mau kasih seseorang sesuatu benda tetapi dia udah keburu meninggal, gimana? Kalau dia udah keburu meninggal nggak masalah. Yang penting kalau bisa kasih ke orang lain karena niatnya udah sedekah ya. Ustazah, kalau saya nemu uang lalu orang itu nggak ada yang ngaku, itu nggak ada ya orang yang ngaku, maka teman-teman harus sedekahkan. Tidak boleh dimakan uangnya Mbak Dis ya. Oke, Ustazah, iya kurban sapi tapi gabung dengan orang lain. Gimana maksudnya gabung gimana? Contoh, patungan gitu ya, 2.500.000 gitu ya. Aku 500.000, dia 500.000, dia 500.000 bisa. Tapi atas nama satu orang. Nanti orang itu mendoakan pahalanya untuk orang lain ya. Ustazah, fidyah dengan uang nilainya gimana? Ya berapa harga beras teman-teman semua? 1,4 kilogram beras yang teman-teman makan ya. Ustazah, iya apa benar mencegah pikun setiap hari baca Al-Quran, sholat malam, sholat duha? Ya itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah banyak menghafal ya, banyak dipakai pikirannya untuk dibebankan tugas ya. Ustazah, iya apa beda bagaimana cara menghadapi orang toksik? Orang toksik itu ini kalau yang nggak tahu toksik aku jelaskan. Toksik itu artinya racun. Toxic relationship berarti hubungan beracun. Hubungan dimana kalau kita dekat kita sering disakiti, kalau kita jauh kita nggak bisa. Maka kalau menghadapi teman yang toksik maka harus dihindari. Kalau kita dihindari sakit memang tapi sebentar. Selanjutnya kita segar. Ya berurusan dengan orang toksik itu ibarat mengangkat duri dari dalam daging. Ya
dia di dalam, kalau di dalam daging ini dia sakit nih. Ya, kita dekat dengan orang itu kita disakiti terus nih. Pas kita mau keluar sakit rasanya juga gitu. Jadi di dalam sakit, di luar sakit. Toxic relationship adalah dekat dengan dia kita disakiti terus, keluar jauh dari dia kita udah terikat, maka cabut aja. Cus, sakitnya cuma sekali. Duri itu dikeluarkan, sakit ya, tapi setelah itu lega. Ya. Oke, Ustazah, ada yang mengaku janda padahal bersuami, tapi dia meminta zakat fitrah. Apa yang diberi itu sah? Janda tidak berhak menerima zakat kecuali dia miskin. Kalau dia miskin, walaupun dia berdusta, walaupun dia tidak janda, sah. Ya, oke, Ustazah, iya, oke. Oke, apa beda ahlus sunnah dengan ahlus sunnah wal jamaah? Sama, itu juga mereka, itu juga kita ya. Ustazah, apa boleh baca Quran di kuburan? Tidak ada keharuman, tapi ngapain bikin panas Pak? Baca di rumah aja. Di kuburan gak usah lama-lama, yang penting doakan orang yang meninggal ya. Ustazah, akikah duluan atau kurban duluan? Bebas aja. Akikah duluan boleh, kurban duluan juga boleh ya. Siap Mbak Cahaya ya. Ustazah, iya, rambut rontok di dahi ya, tinggal diawaskan aja, kan ketidaksengajaan gak jadi masalah ya. Ustazah, apakah kurban atas nama orang meninggal boleh digabung dengan atas nama orang hidup? Mbak Cara, harusnya nggak digabung. Jadi caranya begini, kita kurban aja atas nama kita. Ya, misalnya nih aku berkurban, namaku Nela Luki. Sejauh ini namaku Nela Luki sih, tapi nggak tahu ke depan apa berubah jadi Nela Luki Kece Badai, aku nggak ngerti. Ya, aku berkurban nih, nanti dia akan bilang ya, ahlul kurban Nela Luki Kece Badai melampau maju. Aku lihat tuh, ternyata hewan kurbanku ganteng sikit ya kan. Lalu kemudian aku berdoa saat dipotong, ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tua saya, anak cucu saya, lalu kemudian dapatlah pahalanya kakak saya, adik saya, ya kan? Itu contoh ya, walaupun aku macam tidak ada adik, atau dapat pahalanya kakek saya, dapat pahalanya kayak gitulah pokoknya ya, didoakanlah. Jadi bukan niatnya dua, kita berdoa lalu kemudian kita doakan untuk orang tua yang meninggal dunia atau cucu yang meninggal dunia, kayak gitulah guys, ya kan? Lucu. Ustazah, iya, bagaimana kurban atas nama ibu yang sedang sakit? Nggak ada masalah. Walaupun ikhtilaf, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ada yang membolehkan. Cuman bilang sama dia, "Ma, aku kurban atas nama mama ya. Nanti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 30 Zulhijjah, mama jangan potong kuku, jangan cukur rambut, jangan cukur bulu-bulu ya." Oke, nah itu bisa ya, karena siapa yang namanya berkurban, dia tidak dianjurkan untuk memotong kuku, cukur rambut ketika 1 Zulhijjah. Oke. Gitu ya, Ustazah, siapa yang wajib berkurban? Kurban itu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan sampai ke tahap sunnah muakkad. Tapi Imam Hanafi menyatakan dia wajib bagi orang kaya selagi tidak bersafar ya. Ustazah, iya. Oke, udah aman ya. Apakah bisa akikah anak di masjid waktu Idul Adha? Karena di masjid cuma daging aja, bisa. Tapi usahakan biasanya daging akikah itu dimasak oleh panitia. Dimasak dan baru dibagikan. Daging akikah usahakan daging masak ya. Nanti aku yang masak dalam hayalanku. Ustazah, apa? Oke. Sholat zuhur, wallahu alam bisa. Cepat sekali ya. Ustazah, iya, saya menemukan gelang di parkiran, tapi bukan emas. Gimana Zah? Ya kalau dia bukan emas, ternyata dia cuma gelang aja, letak aja, nggak jadi masalah. Dia juga nggak bisa disedekahkan, dia juga nggak bisa dipakaikan, nggak bisa dijual untuk disedekahkan ya. Oke, Ustazah, bisa masak Zah? Bisa dong, dikit-dikit ya kan. Ustazah, iya, muncul semuanya, pandai Ustazah masak, bisa Ustazah masak. Teman-teman nih seuzon sama aku nih, padahal fakta ya, aku bisa, nggak bisa sih, ya bisa kayak gitulah ya. Ustazah, apa seorang anak wajib kurban untuk ibu yang sudah lama sakit? Nggak ada wajib.
Ya, tidak ada kita wajib mengorbankan orang ya, tidak kewajiban. Kecuali ibu itu udah meninggal dan meninggalkan wasiat, maka dia jadi wajib. Kecuali kita pernah bernazar berkurban atas nama ibu, itu baru jadinya wajib. Kalau tidak pernah nazar, juga tidak ada wasiat yang ditinggalkan, tidak wajib ya. Boleh Pak Ridho ya. Oke, Ustazah, iya kalau sedekah subuh uangnya beli kado anak boleh, nggak jadi masalah. Tapi kalau bisa diganti-ganti. Hari ini saya kasih sedekah untuk kado anak. Minggu depan saya untuk fakir miskin. Minggu depan untuk tetangga belikan makanan mereka. Minggu depannya lagi untuk traktir kawan. Itu bisa. Minggu depannya lagi beli makanan kucing. Itu bisa. Oke, gitu ya. Mbak Mochi, jangan dibawa ya. Hukum kurban bagi orang yang meninggal. Teman-teman yang baru mampir, share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku yang di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Karena sepertinya masih banyak teman-teman yang baru mampir ya. Salam kenal ya. Kurban atas nama orang yang meninggal. Tergantung. Kalau orang itu meninggalkan wasiat, ya Allah, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya. Maka statusnya menjadi wajib. Berkurban atas nama untuk orang yang meninggal. Yang kedua, ketika dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Ikhtilaf ya. Ya betul, setiap live ada yang nanya itu sih. Nah, ada yang mengatakan tidak perlu karena Rasulullah tidak menganjurkan. Ada yang mengatakan boleh karena dia bagian dari sedekah. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman, ketika orang tua itu tidak meninggalkan wasiat, teman-teman kurban aja atas nama diri sendiri. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya dan doakan orang yang meninggal dunia. Doakan orang-orang lain yang meninggal dunia. Jadi nggak masalah. Tapi boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Tapi lebih baik mana? Lebih baik atas nama kita ya. Oke gitu ya. Bagaimana suami jika tidak menghargai kita sebagai istri? Kasusnya apa dulu Mbak? Kasusnya nanti coba aku urai ya detailnya ya. Karena tidak menghargai di sini banyak banget kasusnya ya. Ustazah, iya. Apakah kalau kita menabung dulu untuk kurban termasuk nazar? Enggak. Nazar itu yang kayak gini. Kalau aku anak lahir dengan selamat perempuan, aku kurban. Kalau aku lulus PNS, aku nazar kurban. Harus ada niatnya kalau nazar ya. Kalau sekedar nabung untuk kurban ya itu keinginan. Itu bukan nazar ya. Ustazah, iya. Oke, acara mandi suci setelah haid. Pertama dianjurkan istinja atau cebok. Yang kedua dianjurkan berudu. Yang ketiga pasang niat mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah mandi seperti biasa. Siap Oma? Iya. Oke gitu ya teman-teman ya. Aman ya Mbak Nafi ya, Mbak Cara Ridwan. Puasa sunnah tapi masih ada hutang puasa wajib. Boleh aja puasa sunnah duluan karena ganti puasa itu maksimalnya bulan Sya'ban. Tapi segeralah ganti puasa ya. Biar nanti kalau ketemu puasa Zulhijjah, puasa Arafah, puasa-puasa lain teman-teman gak bingung lagi. Tapi boleh aja teman-teman puasa sunnah dulu baru puasa qodho gak masalah. Karena qodho itu waktunya panjang. Cuman kalau mau lebih tenang silahkan dulu ganti puasanya ya. Ganti puasanya. Cara mandi haid yang benar, apakah suara aku nggak jelas? Tadi udah aku coba sampaikan ya. Ustazah, Al-Quran yang diniatkan untuk orang tua boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya ya dan seterusnya. Itu boleh ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah,
Bagaimana hukumnya kita membayar hutang ke perusahaan tapi perusahaannya udah tutup, ganti dengan sedekah. Sama dengan membayar hutang kepada orang yang meninggal. Boleh cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka boleh sedekahkan atas nama dia. Ustazah, iya, berudu mandi wajib itu apakah berudu dulu? Tidak harus ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh sama anak yatim boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, beda sujud tilawah dengan sujud sejadah, sama. Ayatnya namanya ayat sejadah, sujudnya namanya sujud tilawah. Ustazah, apa boleh akikahnya uangnya dari anak bukan dari orang tua? Nggak masalah ya. Ustazah, iya, apakah saat berikhram di kamar wanita benar-benar tidak boleh nampak aurat? Benar ya. Benar, hati-hati ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, sebentar ya. Apakah boleh sholat subuh nggak pakai kunut? Kunut subuh itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Jadi kalau nggak kunut Hasan, kalau kunut juga Hasan. Hasan itu artinya baik ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah semobil dengan yang bukan mahram? Tergantung. Kalau di dalamnya ada muamalah, boleh. Muamalah itu kayak jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam. Contoh, ada satu supir angkot, kita sendiri yang perempuan, boleh karena upah mengupah. Ada kita naik taksi, kita sendiri perempuan, boleh karena itu upah mengupah. Tapi kalau nggak ada argumentasi muamalahnya, itu nggak boleh. Misalnya nih, nebeng ya, dia cuma teman kita, duduk pula di depan. Apa kabar? Udah makan belum? Jaga kesehatan ya. Nah, kan saya nggak ada apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya adalah jinsiyah. Tapi kalau ada muamalah di dalamnya boleh. Ya, dia supir taksi, kita perempuan misalnya. Ada muamalah di dalamnya ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Ustazah, apakah kita harus menyaksikan penyembelihan? Tidak ada harus. Tidak ada harus ya teman-teman ya. Dia cuman bagian dari syiar dan bagaimana kita membesar-besarkan peristiwa kurban. Itu aja. Ustazah, iya, bagaimana caranya bersedekah lalu kemudian mendoakan pahalanya untuk orang tua? Boleh, nggak ada masalah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tua saya dan kemudian dapatlah pahalanya suami saya dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Aku dianggap anak durhaka, ibuku sudah meninggal. Gimana aku buat kebaikan untuknya? Oke. Kalau teman-teman pernah merasa berdosa dengan ibu, dengan orang tua, dengan suami, lalu kemudian mereka meninggal dunia, maka ada beberapa cara minta maaf kepada dia. Yang penting jangan ngajak ngobrol ke kuburan, nanti bangun lagi dia kawan ya. Jadi teman-teman cukup melakukan beberapa hal. Pertama, usahakan kirimkan Quran sampai hatam. Yang dua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah. Caranya itu, ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kemudian bisa kurban atas nama dia, atau badal haji untuk dia, atau ziarah ke makamnya, atau menyantuni teman-teman yang dekat dengan dia, atau sekedar berdoa, mendoakan dia. Begitulah cara kita berbakti kepada orang yang telah meninggal. Makanya jangan suka nyakitin orang ya. Kita gosipin orang malam-malam, besok paginya dia meninggal. Kan repot, kita belum sempat minta maaf. Oke? Ustazah, kalau kita punya hutang tapi kita nggak tahu sama siapa mau dikasihkan, apa boleh kita kasih ke masjid? Jadi gini, kalau teman-teman pernah punya hutang sama orang, lalu orang itu entah di mana rimbanya, entah dia di alam barzah, entah dia di alam goib, entah dia di alam mana gitu, kita cari-cari dia, kita nggak ketemu kayak gitu.
ya nggak ketemu ya, maka kita cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga nggak ada siap Mbak Yuli, maka kita boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Rupanya setelah 1 tahun si kawan muncul lagi guys. Ngapain kamu muncul lagi? Aku datang untuk nagih hutangku. Oh mak, aku sudah pernah bayar hutangmu dalam bentuk sedekah karena engkau tak tahu di mana rimbanya. Gimana aku butuh lo duit itu, maka kita tetap harus membayar hutang itu ke dia yang kemarin dianggap sedekah. Oke. Ustazah, jika suami selalu diingatkan dalam kebaikan tapi diabaikan dan selalu mengulang kesalahannya. Nah, ketika kesalahan dia itu tidak kemudian berefek kepada ibadah kita, ya jadi nggak sampai ada apa-apa dengan kita, maka yang harus Mbak lakukan, ingatkan, doakan. Ingat, perubahan orang bukan soal urusan kita. Perubahan orang itu adalah karena hidayah Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Nggak perlu putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang taat bisa jadi suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi suami yang paling taat pada masanya. Oke, saya adu mulut belum sampai minta maaf orang itu meninggal. Oh, coba cabut mulutnya yang diadu tadi. Salah ya. Maka caranya adalah doakan dia, lalu kemudian sebutkan kebaikannya, lalu kemudian boleh teman-teman sedekah mendoakan pahalanya buat dia, nanti kurban doakan pahalanya buat dia, bisa ya. Oke, makanya kurangi bertengkar ya. Nanti kita adu mulut, besoknya lewat dia. Tapi jangan pula kita adu mulut, besoknya dia meninggal, teman-teman bilang Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke, siap. Ustazah, siap Mbak Erni ya. Ustazah, ortu jumlah banyak, sebentar ya. Oke, utang orang tua banyak yang anak tidak ketahui. Apakah anak wajib membayar? Tidak. Ketika orang tuanya meninggal, anak tidak wajib membayarkannya, tapi sangat bagus kalau dibayarkan untuk menghindarkan orang tuanya dari pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Ya, tapi kalau ahli waris tidak membayarkan, dia masih tugas daripada ibunya. Ya, Ustazah, saya suka bergosip, ngaku pula si kawan ini suka bergosip ya. 2 tahun aku nge-live, baru sekarang ada yang ngaku suka bergosip ya. Nah teman-teman, aku ingatkan jangan bergibah atau bergosip. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama, siapa yang buka aib orang di dunia, Allah akan buatkan aibnya, Allah akan bukakan aibnya nanti di akhirat. Yang kedua, misalnya nih aku bergosip nih dengan Mbak Mama Roy. Aku bilang nih ke Mama Roy, ya misalnya nih Mama Roy, apa tuh saja Mbak Sophia namanya ini, maaf ya aku asal sebut aja ya guys ya. Mbak Sophia namanya. Mbak Sophia kayak gitu ya. Iya, Mbak Sophia itu orangnya kayak gini tuh, sombong tuh ya. Maka seketika saya sebut nama Mbak Sophia di hadapan Mama Roy, seketika itu pula maka pahala saya diambil oleh oleh Mbak siapa tadi ya? Lupa aku namanya. Mbak Sapia ya, seketika itu pahalaku diambil oleh Mbak Sapia. Lalu kemudian rupanya Mbak Sapia ini aku nih nggak punya pahala, maka dosa Mbak Sophia yang aku ambil. Ya, dan nanti di akhirat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di akhirat nanti Allah akan berikan bangkai Mbak Sophia kepada aku dan kemudian aku yang akan memakannya dipaksa oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakuma lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sampai aku itu merasa nggak suka dan akhirnya aku makan tuh bangkai. Maka sebanyak apa orang-orang yang teman-teman gosipkan, sebanyak itulah bangkai yang akan dimakan ya. Jadi mbak-mbak,
Ya ini alhamdulillah Ustazah saya suka gosip saja, tenang aja. Aku tidak akan menilai apapun itu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Kalau kita yang digosipin gimana? Nggak apa-apa. Kalau kita yang digosipin nanti dia akan memakan bangkai kita. Nah jangan, makanya hey teman-teman, makanya kalau digosipin orang jangan gosipin balik. Nanti saling-saling makan bangkai, bingung bangkainya nanti. Ya, misalnya aku digosipin orang. Terus aku gosipin lagi, woi, dia penggosip, dia suka lo gosipin aku. Ya sama-sama sesama penggosip tidak boleh saling menghina, Bray. Jadi kalau ada orang yang gosipin kita, tenang. Kalaupun kita mau minta support, jangan kepada orang yang tidak tepat. Aku digosipin loh, terus teman-temannya bilang, udah tenang aja, nggak usah dipikirin, tenang aja udah. Nah itu tidak jadi gosip. Ya, yang penting ada yang menenangkan ya. Katanya enak Zah. Iya, tapi gosip tuh asik juga Zah. Masa iya, ngeri ya gosip itu ya. Dosanya jariah. Selagi gosip itu masih menyebar, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama. Ngomongin sesuai fakta, apa itu gibah? Ya karena fakta lah maka dia gibah. Kalau dia nggak fakta, fitnah, lebih parah. Kan fakta, ya kan suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi. Lalu kemudian Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu orang pendek, bulat, padat gitu. Apa kata Rasulullah? Diam kok Aisyah. Mana pula diam, kan betul dia lucu itu. Apa kata Rasulullah? Kau ceritakan saudaramu walaupun itu betul tapi dia nggak suka diomongkan begitu, itu adalah gosip ya. Gosip ya kalau nggak fakta berarti fitnah, lebih parah lagi ya kayak gitu ya. Nah tapi gosip tuh enak Zah. Yang bilang gosip enak angkat kaki sekarang, jungkil balik. Nggak ada gosip tuh enak. Gosip itu membuang waktu, memakan pikiran, dan membuat kita lalai dalam ibadah dan tanggung jawab. Yang bilang gosip enak, coba jewer telinga sendiri. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, iya sedekah subuh dikasih sama anak untuk jajan anak, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oke, Ustazah, iya. Aman ya? Iya Mbak Nona ya. Jadi nggak boleh ya. Teman-teman nggak boleh ikut komen-komen berita viral ya. Nah, jadi jangan ya. Terus kalau ada orang yang gosipin orang lain terus kita bilang itu gosip. Jadi kalau mau ajak dia ngomongin yang lain atau sampaikan kebaikan orang yang dia gosipkan. Ya, orang tuh sombong loh. Enggak kok, dia baik kok kemarin. Walaupun kita dibantah nggak apa-apa. Tapi selagi nggak bisa membantah, selagi nggak bisa pergi, selagi teman-teman nggak bisa ngobrol, nggak bisa mencegahnya, lebih baik jangan banyak berteman dengan orang yang suka bergosip. Ya itu dosa ya teman-teman, dosa. Menyesal tuh cuman datang di akhir. Selagi yang mengingatkan cuman manusia, maka kita dengarkan dari siapapun dia. Jangan gosip ya jangan begini ya jangan kayak gitu ya, karena kalau kita lakukan juga saat manusia mengingatkan maka Allah yang akan mengingatkan. Kalau Allah yang mengingatkan itu pakai bala, pakai musibah, pakai sakit, pakai stroke, rumah terbakar dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya saya dulu dicintai juragan sedangkan saya udah punya istri. Terus ya begitulah bla bla bla. Ya itu namanya gosip Pak Rahmat ya. Jangan lagi ya Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, Ustazah lepas maghrib kemarin saya ngaji lanjut Isya. Pas selesai sholat Isya lihat ada haid, gimana? Enggak apa-apa kan, enggak sengaja ya. Ustazah, ayah saya suka marah-marah padahal sedang sakit keras. Sebagai anak saya jadi suka jengkel. Jengkel kalau dalam hati wajar, tapi jangan digosipkan ya. Orang tua tuh makin tua makin agak lain. Ngomong pula dengan abang kandung. Abangnya lebih parah lagi. Bapak itu kayak kakeknya itu, udah dosa. Jadi simpan dalam hati ya. Kalau dia dalam hati astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Nah itu nggak apa-apa ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sedekah subuh boleh dipakai untuk pengajian, boleh, nggak jadi masalah. Siap Mbak Mama Putri. Ustazah makan minum batal wudhu nggak? Makan minum tadi pagi juga ada yang nanya nih. Makan minum tidak membatalkan wudhu kecuali makannya sambil kentut atau minumnya sambil kentut, ya itu baru batal.
Ustazah, batuk lagi. Batuk tidak membatalkan sholat kecuali batuk keluar pipis. Nah, keluar pipis, pergi ke kamar mandi, cebok, buka celananya. Jangan pakai lagi celana itu, simpan baik-baik. Wudu lalu sholat ya. Ustazah, cara kasih tuami supaya sholat 5 waktu biar nggak berantem bang. Sholat yuk, gitu aja. Gitu-gitu aja guys. Cara ngasih tahu orang itu guys, kalau kita ngerti karakternya gitu-gitu aja. Nah, sholat yuk. Ya nak, sholat yuk. Dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita ngasih tahu. Jangan pula pakai bahasa yang kasar-kasar, bang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang mendustakan agama, bang? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Muka kau ini, bang, muka pendusta agama, bang. Masuk neraka kau, bang. Nah, kalau kayak gitu mengamuk dia nanti ya. Ceramah di masjid aja lah, kata dia begitu kan. Nah, nanti teman-teman lawan pula. Mau apa emangnya? Bertengkar. Niat benar, cara salah. Nggak boleh ya. Niat benar, cara salah. Nggak boleh menasihati orang tapi menyakiti. Nggak bisa ya. Gitu ya. Siap Mbak Arjuni ya. Ustazah, setelah bergabung kanal Ustazah banyak ilmu, Masya Allah ya. Ustazah, istri saya bangun bukannya sholat subuh tapi malah masak. Wah, saking sayangnya istri bapak sama bapak ya. Sholatnya disiangi jam 6 bilang, Ma, sholat dulu ma baru masak. Siap Mbak Mama Roy. Wah, jadi petani aku. Siap ya, jazakumullah ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Aku ngomong apa tadi ya, lupa aku karena ada topi, iya kan, lupa pula aku memaroy apa aku cakap tadi ya, lupa aku. Ustazah, mandi habis masa habis masa nifas, itu gimana? Niatnya mandi wajib aja. Niatnya mandi wajib aja ya teman-teman ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala ya. Gitu caranya ya. Oke gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah gitu caranya. Sama aja mandi tuh semuanya ya. Oke ya. Ustazah, iya gitu ya. Ustazah, istri masak. Oke. Ustazah, apa namanya? Jika Ustazah, saya kasih coba. Maaf, apa tuh maksudnya ya? Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Witir 1 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa ya. Sholat kayak biasa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, baca Quran dipilih-pilih aja boleh nggak? Baca Quran suratnya dipilih-pilih aja boleh nggak? Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau baca Al-Quran itu kalau cuman hari-harian lebih bagus bacanya biasa aja. Lebih bagus bacanya hari-hari biasa. Tapi nanti kalau udah di hari Jumat gitu ya, teman-teman boleh membaca Al-Waqiah saja atau Al-Kahfi aja atau Al-Muluk aja. Karena kalau teman-teman baca itu hanya surat tertentu aja, nanti teman-teman nggak kenal dengan surat-surat lain ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa namanya? Ustazah, tapi suami sebentar ya. Ustazah habis sholat malah wiritan, malah keluar angin. Kalau teman-teman sekedar zikir atau sekedar wirid atau sekedar mengulang hafalan atau sekedar teman-teman berdoa itu adalah bagian dari sebentar ya teman-teman ya, ini kakakku sebentar. Oke, gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, oke bentar ya. Aku ngomongin apa ya tadi ya teman-teman ya? Lupa. Ustazah, iya, benarkah salawat munjiat mendatangkan rezeki? Semua salawat itu bisa mendatangkan rezeki. Ya, dengan syarat kita wasilahkan. Ya Allah, saya
bersolawat, dengan bersolawat ini lapanglah rezeki saya dan seterusnya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, itu kebetulan aja Mbak Ken ya, madu itu menyembuhkan ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, saya lagi puasa pas mau mandi di saat sholat, sebentar ya. Saya lagi puasa pas mau mandi di saat maghrib lihat darah haid, gimana puasanya? Kalau ngelihat darah haid, ya udah kalau mau mandi saat maghrib atau setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib ya berarti batal. Kalau setelah maghrib ya berarti ada kemungkinan teman-teman ambil masuk puasanya ya. Ustazah, kalau ada orang yang berhutang berkali-kali ditagih tapi nggak bayar-bayar gimana? Ada dua pilihan buat kita. Yang pertama adalah kita ikhlaskan. Yang kedua kita tidak ikhlaskan. Itu pilihan kita. Kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala di dunia. Kalau kita tidak ikhlaskan maka nanti kita akan tetap menggantinya. Dia akan menggantinya di hari akhirat ya. Oke, Ustazah, kalau kita ngaji harus ada wudhu ya. Harus kita ngaji harus ada wudhu ya. Kalau ngaji itu ada dua pendapat ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Kalau mau aman, wudhu aja. Ya, atau teman-teman bisa baca dari handphone. Ustazah, niat sedekah untuk orang yang sudah meninggal gimana? Sedekah untuk orang yang telah meninggal bukan niat namanya ya. Tetapi namanya adalah doa. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya gitu ya. Itu dia. Oke. Ustazah, iya aman ya. Ustazah, ada orang pinjam tapi sampai sekarang nggak ada orangnya, itu gimana? Cari, minta dengan ahli warisnya. Kalau teman-teman nggak bisa minta dengan ahli warisnya, maka teman-teman ada dua pilihan. Pertama diikhlaskan, yang kedua tidak diikhlaskan. Itu pilihan teman-teman semuanya. Oke, aman ya? Oke, gitu ya. Ustazah, daging kurban boleh dimakan wirid yasin ya? Boleh, dibagikan ke orang dalam bentuk wirid, itu boleh ya. Ustazah, iya, bolehkah panitia kurban menjual kulit? Nggak bisa. Seluruhnya mesti dibagikan dalam madhab Syafi'i. Nanti setelah dibagikan kepada masyarakat, nah masyarakat itu nanti kemudian orang miskin menjualnya boleh. Kalau orang kaya tidak boleh, hanya boleh dibagikan ya. Nah terus upah kurban gimana? Lebihkan aja dari administrasi. Misalnya nih 2.900.000 itu untuk kurban plus adminnya adalah plus biaya admin misalnya 100.000 untuk operasional kayak gitu ya. Bagaimana Ustazah? Iya. Oke, bolehkah sholat maghrib? Mana boleh jamak takdim setiap hari ya? Nggak boleh dong. Iya. Jamak itu hanya kalau dalam perjalanan aja. Hanya dalam perjalanan saja ya. Oke, Ustazah, iya, apakah sholat sunat awabin ada Pak Asep? Awabin itu disunahkan dalam madhab Syafi'i. Kalau Bapak baca kitab madhab Syafi'i, walaupun dia terjemahan, ada namanya sholat awabin. Kalau Bapak ragu, Bapak bisa kerjakan sholat yang lain ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya, kalau ada tetangga yang curhat, dia sakit hati oleh tetangga lainnya. Apakah itu ghibah? Tergantung lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya ngomong kayak gini, iya dia memang jahat, itu ghibah. Tapi kalau lawan bicaranya ngomong, udah kamu tenang aja, sabar aja. Dia memang kayak gitu. Mungkin dia lagi emosi aja. Itu nggak ghibah. Makanya tanya kepada orang yang tepat supaya teman-teman tidak terjebak ke dalam dosa ghibah ya. Supaya tidak terjebak ke dalam dosa ghibah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau Udah ya. Minjamin uang orang sebagiannya adalah untuk keuntungan kita. Minjamin uang sama orang sebagiannya untuk keuntungan kita, itu bukan pinjam namanya, itu kerjasama namanya. Kalau kerjasama boleh, tapi kalau pinjam meminjam nggak boleh untungnya kita ambil. Beda akad. Kalau pinjam nggak boleh diambil keuntungan orang, uangnya aja yang diganti. Tapi kalau minjam kemudian keuntungannya harus buat kita, itu riba. Kecuali namanya investasi atau kerjasama.
Lu untung, gua untung, lu rugi, gua rugi, pokoknya gua dapat 10%. Itu boleh. Paham teman-teman? Jangan minjamkan uang untuk usaha orang, kita pula pengen untungnya. Kalau mau jelas-jelas ya investasi aja ya. Oke, gitu ya. Ibu saya sudah nggak bisa jalan, boleh ya sholat isya disatukan sama maghrib? Jangan ya, kecuali kalau dalam perjalanan ya. Boleh sholat sambil baring, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, nggak gitu Mbak Saf, oke. Kemudian fa'ilam tastati